coba membagikan bagaimana caranya membuat rencana kinerja dari platform Merdeka Mengajar. Kalau tahun lalu kita buat di kinerja BKN, sekarang ini kita sudah bisa buat di PMM. Dan seperti biasa, kita harus masuk dengan akun Belajar ID dan silakan ketik Merdeka Mengajar, karena saya akan mempercepat tutorial ini. Ketik Merdeka Mengajar dan kita klik. Dan karena akun Belajar ID ini sudah terkoneksi dengan PMM, maka tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini, ini sudah bukan sesuatu yang asing bagi teman-teman yang sering mengakses PMM. Ada refleksi kompetensi kalau teman-teman ingin melihat kelebihan atau kelemahan teman-teman. Dan kita fokus saja langsung masuk ke pengelolaan kinerja. Kita klik di pengelolaan kinerja, dan tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, karena ini sudah saya utak-atik sebelumnya, maka sudah munculnya berbeda. Di sini sudah lanjut rencanakan kinerja, bukan lagi mulai. Kalau teman-teman belum melakukan apa-apa di kinerja, maka dia muncul kata mulai di situ. Dari Januari sampai Juni, karena dia dalam 1 tahun itu dua siklus. Penilaiannya dilakukan Juni dan juga pada bulan Desember. Nah, kita bisa langsung klik, di sini saya klik lanjut rencanakan kinerja. Dan informasinya ini bisa dilakukan sampai tanggal 31 Januari. Kalau untuk kepala sekolah baru bisa dibuka tanggal 15 Januari. Untuk guru sudah bisa dibuka mulai dari sekarang. Contohnya ini. Nah, di sini kita akan mengisi indikator kinerja. Kita hanya pilih satu saja. Kalau sebelumnya kita banyak sekali indikator kinerjanya, kalau di sini kita hanya memilih satu saja indikator kinerja, dan ini sebetulnya basisnya dari rapor pendidikan kita. Dan biasanya di rapor itu setahu saya banyak masalah di misalnya eh, karakter peserta didik. Kita pilih saja di sini penerapan disiplin positif. Tapi ini contoh saja, teman-teman bisa memilih yang lain. Jadi misalnya penerapan disiplin positif itu karena untuk supaya anak-anak kita itu punya budaya disiplin, tapi yang positif. Mereka berubah bukan karena ditakut-takuti, tapi karena kesadaran sendiri. Kemudian kita klik ke pengembangan kompetensi. Nah, ini di sini tampilannya seperti ini. Dasarnya adalah Perdirjen GTK nomor 7607 dan seterusnya tahun 2023. Dan di sini template-nya sudah tersedia. Kebetulan ini sudah saya utak-atik, jadi tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa menghapus. Nah, di sini ada poin-poin. Poin-poin ini untuk apa? Untuk memenuhi total poin yang tertera. 32 poin yang harus kita penuhi. Nah, di sini kalau saya klik di sini, sudah tercentang di situ kurang 8 poin. Nah, kegiatan-kegiatan ini dapat kita pilih sesuai dengan kompetensi kita. Nah, misalnya di sini 32 poin ini kita harus penuhi. Kita memilih kegiatan apa yang boleh kita masukkan pada semester ini. Nah, kita ambil misalnya kegiatan yang dapat kita lakukan. Jangan memilih sesuatu yang kita bisa rencanakan tapi tidak bisa kita lakukan. Ini gampang ini. Berbagi praktik baik dalam Kobel. Nah, ini kan kalau di sekolah-sekolah yang Kobelnya berjalan dengan baik, 1 bulan sekali atau 1 bulan 4 kali bisa juga dimasukkan. Tapi di sini bukti dukungnya adalah sertifikat. Ya, lihat poinnya sudah berkurang karena total poin kita ambil di sini 2 kegiatan dikali 4, total poinnya ada di 8. Jadi tinggal 24 poin lagi yang kita mau cari. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih mana yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, mengikuti kegiatan seminar, konferensi, simposium, ini bisa juga secara online. Tapi lagi-lagi ingat sertifikatnya. Kurang 16 poin. Kita tambah lagi, kita pilih lagi, cari yang mudah saja. Kecuali memang yang mau bergelut di PMM, mau apa ya, mau menyelesaikan aksi nyata di PMM, mau mengikuti seleksi telah aksi nyata, mau ikut NSBPB, itu bisa melalui PMM. Intinya itu semua sesuai dengan kemampuan kita. Kita pilih yang, ya ini observasi teman sejawat saja. Ini bisa kita lakukan. Karena bukti dukungnya ini laporan. Itu bisa kita lakukan. 1 kegiatan. Oke, tinggal berapa poin lagi? 8 poin. Kita tambah yang terakhir saja ya. Kita cari yang 8 poin. Karena kurang 8 tadi. Kita ambil di sini yang, bentar. NSPB harus ikut seleksi. Oke, bimbingan teknis.
yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Sepertinya itu mudah, tapi kita pilih yang ini saja. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan. Iya, pelatihan mandiri ini bisa di PMM ataupun pelatihan-pelatihan oleh komunitas belajar. Oh, sepertinya PMM, karena bukti dukungnya adalah sertifikat topik. Sudah selesai dan total poinnya sudah terpenuhi, jadi 32. Ayo kita langsung ke tugas tambahan. Tugas tambahan ini seperti apa? Ayo kita lihat. Ya, ini contohnya tugas tambahan ini misalnya wakil kepala sekolah. Kalau untuk SMP ya, SMA sama SMK. Kalau SD, cari yang lain karena SD itu tidak ada tugas tambahan wakil kepala sekolah. Nah, kalau kita mau menambahkan, ingat bukti dukungnya di sini, surat tugas atau SK pembagian tugas, laporan. Kalau kita mau tambahkan juga boleh, misalnya kepala lab, kepala perpustakaan, pembina OSIS, dan sebagainya. Ini cukup satu saja. Nah, sekarang ke perilaku kerja. Nah, ini nih yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan seterusnya sampai kolaboratif. Ini biasanya diisi oleh kepala sekolah. Ini kebingungan waktu saya mengisi 30 orang punya dengan kata-kata yang berbeda. Waduh, itu sulit. Nah, di sini sudah tersedia. Nah, ini juga bagusnya adalah sudah mulai dari gurunya. Berarti kepala sekolah tinggal melihat saja apakah sesuai atau tidak. Gurunya mengisi masing-masing sesuai dengan kapasitas masing-masing guru. Oke, kalau sudah terisi semua karena template-nya sudah tersedia, sangat mudah, luar biasa. Ini betul-betul merdeka, sangat dimudahkan. Kalau sudah semuanya ada di rangkuman, kita bisa melihat semuanya ini per semester ya. Kita bisa melihat semuanya dan kemudian kita klik lanjut ajukan. Kalau sudah lanjut ajukan, berarti selanjutnya adalah tugas kepala sekolah untuk mengecek pada akunnya kepala sekolah. Dan untuk video untuk tutorial kepala sekolah nanti pada sesi yang lain karena memang untuk akun kepala sekolah belum terbuka. Oke, kita coba klik ajukan. Seperti ini tampilannya. Demikian, terima kasih.